Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Roy Naldes. Saya adalah peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang materi yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang budaya positif atau disiplin positif yang berada pada modul 1.4. Nah, sebagai gambaran bahwa program guru penggerak ini terdiri dari beberapa modul, total sekitar ada 10 modul. Dan pada modul yang keempat ini, pada modul 1.4, menjadi sebuah tugas kami untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing dalam menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif. Bagaimana pelaksanaan disiplin positif di sekolah dapat kita maksimalkan masing-masing, dapat kita maksimalkan di sekolah masing-masing, sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan senantiasa berpihak kepada murid. Sebagaimana filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang selalu menekankan pendidikan berpusat pada murid. Dengan terciptanya budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita masing-masing, niscaya pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan diharapkan dan dapat membantu guru-guru untuk meningkatkan karakter positif bagi anak-anak kita. Dalam materi ini terdapat beberapa materi yang akan saya sampaikan, di antaranya teori motivasi, dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik, kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian materi keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang menjadi puncak atau dan menjadi materi inti adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menjadi sebuah instrumen yang penting untuk dikuasai oleh setiap guru dalam menyelesaikan hambatan-hambatan belajar yang dialami oleh murid dalam sepanjang satu tahun pembelajaran ke depan. Nah, sehingga dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini diperlukan keterampilan khusus oleh seorang guru. Namun perlu diperhatikan bahwa sebelum melaksanakan segitiga restitusi ini, penting di awal pembelajaran untuk membuat peraturan atau kesepakatan kelas yang diramu dalam bentuk keyakinan kelas sebagai dasar atau undang-undang dari kelas kita yang akan dipedomani oleh kelas kita sepanjang 1 tahun pelajaran ke depan. Nah, ketika kita memiliki keyakinan kelas dalam kelas kita ini, maka itu akan menjadi dasar kita dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi itu sebagai sebuah instrumen inti yang akan kita pelajari dalam materi ini. Namun perlu diingat bahwa penyusunan keyakinan kelas adalah penyusunan yang dilakukan secara bersama-sama antara wali kelas dan anak murid. Jadi murid dan guru merasa sepakat atau merasa meyakini peraturan itu sebagai pedoman yang akan mereka pegang selama 1 tahun pelajaran. Sehingga ketika dalam perjalanan itu akan ada hambatan-hambatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, disitulah berfungsi segitiga restitusi. Nah, dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini salah satu juga yang ditekankan adalah mengidentifikasi kebutuhan murid yang didasarkan pada salah satu materi yang saya sebutkan tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia inilah kita mengidentifikasi mana yang tidak terpenuhi dari murid sehingga murid tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi intinya adalah kita perlu menyadari bahwa ketika murid melakukan pelanggaran berarti
ada satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, guru hadir di situ untuk melaksanakan segitiga restitusi untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, lalu kemudian menggiring mencari solusi berdasarkan undang-undang atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama sejak awal tadi. Kegiatan ini saya rancangkan dilaksanakan pada hari ini tanggal 28 Agustus 2024 dengan pertimbangan bahwa beberapa waktu kemarin sekolah saya masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan 17 Agustusan. Sehingga saya memilih hari ini supaya mengefisienkan waktu dan menunggu stamina teman-teman yang lelah berkegiatan 17 Agustus kemarin dapat terkumpul, sehingga pada hari ini adalah hari efektif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai informasi tambahan bahwa di kelas saya, di sekolah saya, di sekolah saya terdiri dari 2 shift pembelajaran, yaitu shift pagi dan shift siang. Jadi beberapa rekan-rekan yang mungkin tidak akan sempat mengikuti kegiatan ini dapat mengikuti ulang melalui video yang akan saya upload di YouTube. Dan semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Baiklah, demikianlah sedikit pengantar dari saya. Mari kita segera menuju ke lokasi untuk melaksanakan diseminasi atau pengimbasan materi kepada rekan-rekan sejawat kita. Semoga rekan-rekan saya di sekolah saya dapat memahami dan menerapkan materi-materi yang akan saya sampaikan, dan juga Bapak Ibu penonton yang menonton video ini dapat terinspirasi untuk melakukan atau melaksanakan budaya positif dan sub-sub materi tadi. Dan secara khusus materi yang saya tekankan tadi adalah materi segitiga restitusi dapat terlaksana di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik, mari kita segera menuju ke lokasi untuk mempersiapkan pelaksanaan diseminasi ini. Oh iya, oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak guru yang sempat hadir pada siang hari ini, Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, dan Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang materi yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi dalam program pendidikan Guru Penggerak ini saya didampingi oleh pengajar praktik dan dibimbing oleh fasilitator. Jadi pengajar praktik saya Bapak Yanti Nurus Kurniawan, kemudian fasilitator Ibu Syahruni Ningsih, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Oke. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan diseminasi tentang disiplin positif. Jadi, iya. Ini sebagai salam pembuka, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang hadir di ruangan ini. Adapun agenda yang akan kita laksanakan hari ini cukup sederhana, tentang pembukaan dan perkenalan yang sedang berlangsung, kemudian diskusi, dan kemudian selanjutnya pemaparan materi tentang disiplin positif, kemudian tanya jawab dan eksplorasi konsep. Terakhir, refleksi akhir. Oke, dari awal sudah muncul tentang apa itu disiplin positif. Jadi adakah Bapak Ibu guru yang ingin mengungkapkan pendapat menurut Bapak Ibu apa itu sebenarnya disiplin positif yang akan kita bahas lebih jauh ke depan ini? Ada Bapak Ibu? Apa itu disiplin positif? Ya. Jadi kalau kita coba untuk sepakat bahwa disiplin adalah
eh, sebuah keadaan di mana kita melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan tanpa motivasi, ya, tanpa paksaan, kemudian tidak karena takut hukuman, juga tidak karena diiming-imingi oleh hadiah, tetapi muncul dari dalam diri kita sendiri atau motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Di depan kita ada gambar lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ketika kita melaksanakan disiplin positif di sekolah kita akan muncul satu kondisi-kondisi yang dapat berdampak pada perkembangan pembentukan karakter peserta didik kita. Seperti pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian dapat menjadi sekolah yang kita cita-citakan, didukung oleh pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi seperti yang sedang kita lakukan seperti saat ini. Oke, jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan di sini, bagian secara umum seperti ini. Jadi kita bicara tentang disiplin positif. Kemudian di sini ada makna disiplin tentang belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia. Tidak kentara ya? Kentara? Tidak. Anggaplah kentara. Oke, jadi ini tadi ya, makna disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir win-win solution atau berpikir menang-menang. Nah, ya, semua ini adalah berangkat dari teori kontrol atau choice theory yang digunakan oleh William Glasser. Kita ke disiplin tadi. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, silakan. Kemudian ini tadi yang sempat kita singgung tadi, ada namanya teori motivasi. Jadi motivasi katanya itu ada tiga bentuk ya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Kita datang ke sekolah cepat-cepat supaya tidak dihukum. Murid kita datang cepat-cepat ke sekolah karena takut dihukum. Itu katanya motivasi yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Kita biarkan lewat yang iklan dulu ya. Jadi karena kebetulan sekolah kita berada di pinggir jalan dan hari ini adalah jadwal kampanye atau deklarasi calon bupati, jadi agak ramai di luar. Kita biarkan lewat sejenak. Iya, kita lanjut Bapak Ibu ya, sudah lewat. Oke, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya itu muncul dari dalam, bukan karena takut dihukum atau bukan karena mau dipuji-puji. Dipuji-puji sehingga kita melakukan sesuatu. Seperti tadi kita umpamakan keterlambatan ya. Kita datang ke sekolah karena mau dipuji-puji, mungkin dipuji-puji guru atau mungkin kepala sekolah, bagus kau ini guru, karena rajin datang sekolah. Bukan itu yang tujuannya kita ya, bukan motivasi karena mau pujian, juga bukan karena motivasi karena takut dihukum tadi. Nah, Bapak Ibu, yang dua tadi pertama ini dapat dikategorikan sebagai motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar, takut hukuman atau mau pujian, itu motivasi. Tetapi yang diharapkan ada pada warga sekolah, murid-murid maupun kita adalah motivasi yang datangnya dari dalam atau motivasi intrinsik, itu untuk menghargai diri sendiri. Kita tidak sedang memperjuangkan orang lain, kita tidak sedang mencari pujian atau kita tidak takut hukuman, tetapi karena diri kita yang sedang kita hargai, sehingga kita tidak datang
terlambat. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita sepakat nilai mana yang kita bisa tonjolkan di sini? Nomor 3 ya. Oke, untuk menghargai diri sendiri. Nah, berangkat dari sini ada anak panah ke bawah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara umum, dan kita di pendidikan, di dunia pendidikan pada saat ini menganut salah satunya, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila, itu menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut di dunia pendidikan pada zaman ini, pada kurikulum ini. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal ini diturunkan ke keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita laksanakan di awal pelajaran kemarin. Ada yang beberapa teman yang pamer tempel-tempel sticky note ya, untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, itu semua harus berangkat dari nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Itu. Nah, jadi dari semua materi ini Bapak Ibu, mungkin yang paling kita paham, yang paling dekat dengan kita adalah ini, keyakinan kelas, karena sudah pernah kita lakukan, utamanya wali kelas ya. Kemudian kita ke seberang, materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita beruntung di SD sekolah kita, di sekolah SD 1 Mamasa, bahwa sudah banyak guru penggerak, mulai dari Ibu Kepala Sekolah, sudah guru penggerak Angkatan 1, kemudian Ibu Yuli, guru penggerak Angkatan 9, dan Pak Adri, guru penggerak Angkatan 10 yang sedang pendidikan, dan saya sendiri di Angkatan 11 yang guru masih sedang pendidikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, pada kegiatan yang sama yang dilaksanakan Ibu Yuli beberapa waktu lalu, Ibu Yuli memutarkan video tentang anak-anak yang datang terlambat, kemudian ada perlakuan yang berbeda dari guru-gurunya. Jadi mungkin hari ini tidak tampilkan video, saya perkuat videonya Ibu Yuli kemarin, bahwa ada 5 posisi kontrolnya guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Posisi penghukum ini adalah ya sesuai namanya, hanya hukum. Kalau anak murid-murid, ada muridnya yang salah melakukan pelanggaran, maka harus dihukum apapun alasannya. Pokoknya kamu bersihkan usia, pokoknya kamu begini, pokoknya kamu tidak boleh pakai sendal masuk sekolah karena warna sepatu berbeda. Itu yang contohnya, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini hampir dekat dengan teman ini, ketika seperti mungkin seorang guru menghadapi anak-anak yang bermasalah, yang buat pelanggaran, lalu menyelesaikannya dengan kalimat yang mungkin begini, masa tidak kasihan kau sama Pak Guru, begini-begini terus kok, nakal-nakal terus kok, nanti saya taguran sama dari kepala sekolah, tidak kasihan kau sama saya, kalau saya naguran kepala sekolah terus. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi menyelesaikan masalahnya anak-anak, tetapi dengan membuat anak-anak merasa bersalah. Posisi yang ketiga ya posisi teman. Nah, ini juga mungkin tidak perlu kita jelaskan. Ya, posisi guru itu menganggap murid sebagai teman. Contohnya mungkin kalau ada anak-anak melakukan pelanggaran, "Woi, kenapa kok begitu lah? Jangan begitu besok lah." Oke. Nah, begitu mungkin. Dan kita terlalu dekat dengan anak-anak. Kemudian posisi keempat adalah pemantau. Nah, posisi pemantau ini ciri-cirinya dekat dengan data. Dia selalu punya data-data tentang aturan di sekolahnya. Misalnya si A terlambat, oh kamu tahu aturannya terlambat ya, kalau kita terlambat kamu baris di depan, setelah itu bersihkan kamar mandi. Sudah ya, sudah tahu sendiri terus Pak Guru ya. Pokoknya kami ikuti aturan yang berlaku. Kemudian ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini sebenarnya adalah posisi yang paling disarankan untuk kita guru, di mana ketika kita menghadapi murid, selain kita menjalankan apa yang disebut keyakinan kelas tadi ini, kita juga membimbing murid untuk mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi kita tidak sekedar menghukum, tidak sekedar memberikan dia membuat rasa bersalah atau menjadikan teman atau menyuguhkan dia data peraturan sebagai posisi pemantau, tetapi sebagai posisi manajer kita
membimbing anak itu untuk menyadari kesalahannya, lalu mencari sendiri solusinya. Kira-kira apa memperbuat dengan kesalahan ini? Apa ganti rugi akan kamu lakukan dan tebus kesalahan ini? Nah, ganti rugi atau solusi itu kita sebut dengan restitusi. Nanti kita akan menuju ke sana, ya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, posisi yang paling ideal menurut kita untuk guru-guru posisi yang mana? Manajer, ya. Oke. Kita sepakat posisi manajer. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer ini. Sebelum mendapatkan materi ini pun saya mungkin lebih ada di posisi nomor 1, penghukum. Kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, ya hukum. Bahkan iya. Oke. Membuat rasa takut. Ayo, tidak ada membuat rasa takut. Ada yang Bapak Ibu yang mau berpendapat sebelum kita lanjut tentang penjelasan singkat tadi? Betul, Mister. Iya. Berpendapat tentang tadi kita ada di posisi yang mana? Sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangannya, Mister, atau ada? Iya. Oke. Kalau tidak, yang penting kita sepakat bahwa kita ada di posisi manajer, ya, Bapak Ibu, ya. Iya. Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Bunyi di sana, bunyi di kamera. Iya, bunyi di. Iya, pakai nih. Ya, terima kasih Pak Guru. Kalau awalnya mungkin kita ada di posisi 1. Kalau menurut saya ada di posisi 1, 2, dan 3. Kita selalu ada rasa mau menghukum anak, ada rasa membuat rasa anak itu memang ada rasa bersalah, terus kita tambah merasakan dia bersalah lagi. Terus ada juga kita di posisi kita berteman dengan anak-anak, dan ternyata setelah kita pelajari ternyata kita harus di posisi manajer yang harus bisa melihat keadaan anak dan melakukan introspeksi diri kepada diri sendiri dan kemudian kepada anak-anak kita, ya. Terima kasih, Pak Guru. Oke. Iya, terima kasih Ibu, bahwa semakin memperkuat kita bahwa seharusnya posisi ideal kita berada di posisi manajer, ya. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kita sebagai manusia ini, kita disebut aman, kita disebut sebagai manusia ketika kita bertingkah normal seperti manusia ketika semua kebutuhan kita ini terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian penguasaan atau kekuasaan, kita butuh untuk punya kekuasaan. Kemudian rasa kasih sayang atau rasa diterima. Ya, biasanya ini di anak-anak, di geng-geng dia atau di kelompok-kelompoknya, anak-anak merasa butuh untuk diterima dalam kelompok tersebut. Akhirnya juga guru mungkin, kalau kita guru tidak ada kelompok-kelompok tertentu, ya. Jadi kita semua merasa diterima di kelompok ini. Kemudian kesenangan. Nah, anak-anak butuh kesenangan. Sering anak-anak itu melakukan pelanggaran karena usil saja, dia hanya mau senang-senang. Kenapa kamu ganggu temanmu? Ya, mau main, Pak. Nah, ini satu kebutuhan anak-anak yang sering muncul dalam pelanggarannya anak-anak. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Nah, anak-anak juga sering melanggar ketika merasa kebutuhannya tentang kebebasan itu tidak ada, dan dia mau bebas, dia mau hal-hal yang di luar pelajaran yang sedang kita laksanakan. 5 kebutuhan ini dapat kita identifikasi ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Jadi kita selalu identifikasi apanya kira-kira yang tidak ada ini anak, apa kebutuhan hidup yang sedang tidak terpenuhi sehingga dia bikin masalah. Seperti tadi beberapa contoh, kemudian ada bertahan hidup, anak-anak misalnya merampas makanannya temannya, merampas bekalnya temannya. Kenapa dia merampas bekalnya temannya? Karena dia tidak bawa bekal. Itu salah satu kebutuhannya, dia kebutuhan bertahan hidup. Tetapi apakah merampas makanan temannya itu merupakan sebuah solusi? Tentu tidak. Itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, disinilah kita hadir untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu dengan posisi tadi, posisi
ideal yang kita sepakati tadi bahwa kita berada di posisi manajer. Nah, puncak materi ini sebenarnya ada pada yang kepingan-kepingan di bawah ini adalah yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebenarnya roh atau inti dari hal yang kita lakukan ini adalah karena segitiga restitusi ini merupakan strategi praktis yang bisa kita langsung praktekkan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran atau kendala-kendala belajar yang dihadapi anak-anak. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi kita stabil, kalau ada anak-anak bermasalah, tahap pertama kita menstabilkan identitas. Kita dengarkan ceritanya sambil menganalisa kebutuhan apa yang dia tidak punya, yang tidak terpenuhi di sini. Misalnya dia diganggu temannya, maka kita stabilkan, dengarkan ceritanya, lalu lalu kita stabilkan identitasnya, kita berada di pihaknya dia. Contoh itu, misalnya ada anak memukul temannya karena kenapa kamu ganggu si A? Maka dia katakan, saya ganggu si A karena dia duluan mengganggu saya. Nah, itu kita sudah identifikasi bahwa si anak ini sedang mempertahankan dirinya atau kebutuhan bertahan hidup yang sedang dia cari, makanya dia mengganggu temannya. Nah, maka kita dalam proses menstabilkan identitas ini, kita menenangkan anak ini bahwa seolah-olah kita berada di pihaknya. Ya, cocok itu betul itu. Saya coba pakai masa-masa. Cocok kita tuh, pokoknya tuh kayak di posisi ini pasti kiara nih. Saya ketika ada di posisi pasti marah gak juga. Manusia itu kalau kamu marah. Nah, itu tahap pertama katanya, di menstabilkan identitas. Jadi dengarkan ceritanya, dianalisa kebutuhannya, lalu didukung dulu. Kalau Pak Guru ada di posisi, bahkan dulu Pak Guru tuh lebih parah saya. Waktu sering nakal begitu. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah di validasi kebutuhan. Jadi kebutuhan yang tadi yang tidak terpenuhi ini kita validasi. Jadi setelah kita tahap pertama tadi menstabilkan identitas, kita validasi bahwa mempertahankan dirimu. Kita ambil contoh yang nomor satu, yang mempertahankan dirimu itu betul sudah cocok, bahkan Pak Guru begitu, tapi ada cara yang lebih baik, ya. Jadi setelah kita dukung di tahap pertama, tahap kedua kita sudah mulai memberikan kontra atau menyadarkan dirinya bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Ada cara lagi yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah tadi rohnya tadi, keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu Guru di kurikulum Merdeka ini wali kelas itu wajib membuat keyakinan kelas di setiap awal tahun pembelajaran sebagai pedomannya dalam mengadili anak-anak nanti. Nah, di tahap terakhir ini menanyakan kepadanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Bukankah di kelas kita ada keyakinan bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu? Nah, kalau anak-anak itu, kalau kita sudah sepakat sama anak, pasti anak itu sudah paham sendiri. Oh iya Bu, iya Pak, saya keyakinan kelas yang saya langgar keyakinan poin 7 misalnya. Nah, setelah dia menyadari itu, lalu kita tanyakan ke anak itu kira-kira bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini atau untuk memperbaiki hubunganmu dengan teman yang sudah kamu ganggu tadi. Nah, nanti anak-anak sendiri akan mengeluarkan pendapat apakah ada ganti rugi ketika ada barang teman yang rusak ataukah permintaan maaf jika kesalahan ringan yang dilakukan. Ya, baik Bapak Ibu, itulah sebenarnya inti dari penjelasan hari ini, ada pada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tidak bisa kita lakukan jadi tidak ada dasarnya. Jadi keyakinan kelas ini sebagai undang-undang di kelas kita yang menjadi patokan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan anak-anak dalam perjalanan kita 1 tahun ajaran itu. Jadi dalam perjalanan 1 tahun ajaran hampir tidak mungkin anak-anak tidak akan melakukan pelanggaran, pasti ada terus pelanggarannya. Nah, membuat keyakinan kelas adalah langkah pencegahan untuk membuat undang-undang sebagai patokan kita.
Keyakinan kelas dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan ini tadi, nilai kebajikan universal yang kebetulan kita di sekolah menggunakan kebajikan universal profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Kemudian secara otomatis ketika kita mampu melaksanakan segitiga restitusi ini, kita akan berada pada posisi manajer tadi. Tidak hanya mencari kesalahan anak-anak dan menghukum anak-anak, tetapi membimbing anak-anak untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi dan ganti rugi atau restitusi. Jadi restitusi secara harfiah itu artinya ganti rugi, tapi tidak serta-merta ganti rugi secara langsung, tetapi dia anak-anak itu mampu menebus kesalahan, bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Nah, kemudian dalam melaksanakan tadi dibutuhkan perlu kita memahami ini 5 kebutuhannya anak-anak ini. Jangan selalu kita katakan, anak nakal, aku bilang siap, memang nakal ini anak-anak ini. Memang banyak seringkali bikin masalah, tapi perlu kita menganalisa ini dari 5 ini apa yang kira-kira yang tidak terpenuhi. Jadi di situ kita guru berperan untuk berusaha menganalisa kebutuhannya, kemudian membantu anak itu mencarikan solusi. Bisa jadi 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dari rumah. Nah, itu juga perlu kita analisa. Seperti tadi, bekalnya dia tidak bawa bekal karena ya tidak mungkin mamanya di rumah, makanya sampai di sekolah rampas makanannya teman. Itu kita carikan solusi biar enak bersama orang itu. Baik Bapak Ibu, adakah yang perlu ditanyakan dari sekian materi ini atau yang berpendapat? Ada Bapak Ibu? Untuk mic-nya. Berikan dia pukul lebih sedang. Iya. Ya baik, Bapak Ibu. Adakah yang perlu ditanyakan? Iya Pak. Ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi namanya segitiga ada 3 tahapnya Pak. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian tahap kedua validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Bentuk aja nih, banyak. Restitusi akasangan nah segitiga restitusi oke. Iya. Misalnya dari segitiga restitusi itu misalnya saya sudah lakukan, Iya. tapi ternyata anak-anak melanggar lagi. Kira-kira apakah ada solusi? Apakah saya akan kembali ke yang menghukum tadi, solusi yang pertama saya ambil lagi, atau tetap saya ambil 3 restitusi itu Pak? Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak akan mengulangi lagi itu. Tidak ada jaminan bahwa setelah melakukan 3 restitusi anak-anak tidak akan mengulang. Tidak ada jaminannya itu Pak. Betul, iya. Iya, tapi maksud saya apakah ada solusi yang lain? Apabila kita sudah melakukan 3 restitusi itu masih anak-anak melanggar lagi, kira-kira apakah ada solusi yang lain lagi? Ya. Mungkin 4 restitusi atau apa? Segi 4 restitusi Pak. Oke. Iya, baik. Iya, terima kasih pertanyaan Pak Frans. Luar biasa ya. Sebenarnya pertanyaan ini sering juga ditanyakan rekan-rekan di CGP. Jadi segitiga restitusi ini sesungguhnya sebuah konsep atau metode yang frontal, saya katakan ampuh. Jadi segitiga restitusinya segitiga strategi yang ampuh itu kita lakukan. Jadi saya selalu berpendapat dalam komunitas berpenggerak bahwa segitiga restitusi ini tidak didesain untuk gagal. Namun namanya buatan manusia pasti tidak ada sempurna kan, pasti ya akan ada terus juga kegagalan. Tetapi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi maksimal, tingkat keberhasilannya pasti tinggi. Jadi silakan Bapak Ibu coba, mudah-mudahan kita tidak mendoakan ada masalah nanti, tapi kalau ada masalah kita terapkan. Namun ketika kasus yang seperti yang ditanyakan Bapak tadi Pak Frans, bahwa ketika terjadi pengulangan maka kita lakukan restitusi ulang. Kita ulangi tahap awal segitiga restitusi ulang, tentu dengan tahap yang lebih mendalam. Boleh didampingi rekan sejawat atau didampingi kepala sekolah ketika
pelanggaran itu sudah berulang dan semakin berubah, itu bisa kita atau diperlukan menghadirkan orang tua atau pihak terkait lainnya. Tetapi ketika kita melaksanakan muslim ini tingkat keberhasilannya tinggi Pak, jadi dicoba dulu. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah ke depan ini Pak. Kita doakan. Ya baik, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ada? Ya, jika tidak ada, kita coba lanjutkan sedikit ya. Sedikit materi. Jadi sesungguhnya semua materi ini sudah kita kupas sedikit-sedikit, tapi untuk lebih dalam kita mencoba mengkaji. Jadi ini tadi 6 materi yang sudah kita kaji: disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan peragaan, restitusi atau ganti rugi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru tadi, di mana kita menyepakati bahwa manajer adalah posisi yang paling ideal. Kemudian segitiga restitusi sebagai intinya. Oke. Nah, ini dia. Secara harafiah, kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang membuat seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini mungkin sudah menjadi budaya kita di Indonesia, bahkan mungkin di Mamasa, bahwa disiplin itu adalah cara untuk mendapatkan kepatuhan orang lain. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubung kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang-orang kalau disiplin itu tidak nyaman, harus dibangun cepat, harus segala tepat waktu, segala macam. Jadi kita sudah mengkonotasikan itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin sama dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi disiplin ini sudah bergeser maknanya. Ini tadi, jadi kita kupas ulang ya lebih mendalam ya. Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, mari sedikit berpendapat Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apa kita setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa kita setuju Bapak Ibu atau tidak? Bisa tidak, bisa iya. Oke. Bisa tidak, bisa ya. Oke, tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu. Jadi kita bereksplorasi bersama saja. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Setuju. Kemudian tidak. Ada setuju dan tidak. Kemudian membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Yes. Setuju. Oke. Jadi semua kita belajar materi tadi, sebenarnya hal-hal ini tentu sudah bisa kita pahami bahwa seperti poin nomor 3 ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Jadi motivasi belajar anak ini akan berhenti ketika tidak ada lagi penghargaan. Jadi yang diharapkan mau terus dipuji, mau terus dihargai. Tapi karena motivasinya tidak muncul dari dalam dirinya, jadi anggap kepuji-pujian sampai. Jadi hanya menunggu pujian baru meningkat motivasi belajar ini. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Adri? Anggapannya yang dikeluarin mic mau sorong ya. Saya Pak, itu mic Pak yang terhubung langsung ke perangkat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terkait pernyataan nomor 3, setuju atau tidak setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ya sama seperti yang disampaikan Pak Roy tadi, bahwa kalau diberikan penghargaan itu mungkin saja saat itu memberi motivasi. Tetapi kalau tidak ada lagi penghargaan, maksudnya tidak diberi hadiah atau penghargaan, maka motivasinya juga akan menurun. Iya. Inilah yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita harapkan di sini adalah motivasi intrinsik yang muncul sendiri dari kesadaran diri. Iya. Kemudian saya sambung juga pertanyaan Pak Frans tadi. Oh ya, siap. Kalau misalnya segitiga restitusi sudah dilaksanakan, kemudian masih siswa atau murid kita masih mengulang kesalahan yang sama, Iya. itu sempat juga kami pertanyakan. Dan kemudian jawabannya dari instruktur saat itu adalah, kalau masih terus sudah 2-3 kali dilakukan, masih terus dilakukan, maka kita kembali ke posisi kontrol yang keempat. Iya. Apa tadi itu? Pemantau. Nah, di pemantau itu bisa saja kita memberi konsekuensi, tapi bukan hukuman. Ya. Iya, bagus. Seperti itu. Oh iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Pak Andri sudah semakin memperkaya referensi pemahaman kita tentang restitusi dan motivasi intrinsik tadi. Iya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ada opsi lain dari Pak Adri tadi, ketika segitiga restitusi tidak berlanjut, maka kita berpindah peran dari manajer ke posisi pemantau yang memberikan konsekuensi, begitu maksudnya Pak ya? Iya. Yang penting jangan berikan hukuman yang berlebihan. Oke. Oke, kita lanjut. Ini dia tadi yang disinggung-singgung tadi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi dua, yang pertama tadi yang berdasarkan hukuman dan hadiah atau imbalan, itu kita sebut dengan motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri kita sebut dengan motivasi internal. Ya, ini dia pendapat menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita bisa mengontrol diri sendiri. Itu maksudnya kata merdeka dari Pak Ki Hajar Dewantara. Kata kuncinya bisa mengontrol diri atau memerintah diri sendiri. Berdasarkan motivasi tadi, bahkan ada tulisan dari Alfikon yang membuat semacam satir atau judul bukunya itu dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman ini adalah motivasi intrinsik dan penghargaan pun motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Begitu pun juga penghargaan itu adalah motivasi dari luar. Kalau kita digabungkan maka semakin bobroklah motivasi anak didik kita. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini dia bahayanya Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan itu akan memberikan faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi sesungguhnya hukuman dan penghargaan ini tidak hanya membuat ketergantungan bagi murid,
Guru-guru juga. Iya. Nah, supaya itu ungkapan hati Bu ya. Jadi kita guru-guru harus disejahterakan supaya tidak. Oke. Oke, siap. Nah, ini beberapa pengaruh negatif tadi dari hukuman dan penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu merusak hubungan. Kalau si A diberi penghargaan, si B tidak diberi penghargaan, akan ada rasa iri di antara mereka, dan juga ada kerusakan hubungan antara guru dan muridnya. Kemudian penghargaan ini menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, dan beberapa hal yang lain lagi. Dalam memberikan apresiasi, ini lagi juga. Jadi jangan sampai juga kita terlalu mengharamkan memberikan penghargaan atau pujian, tetapi ada apresiasi khusus yang dapat kita berikan kepada peserta didik kita sebagai penghargaan atas hal yang dilakukan, hal baik yang dilakukan anak-anak kita. Seperti memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada murid secara perhatian, jangan satu murid terus dipuji-puji. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya anak-anak, bukan pada hasil yang dibuatnya. Seperti mungkin ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini kita mengapresiasi prosesnya yang dilakukan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, ini apresiasi yang diberikan kepada anak-anak pada prosesnya yang dilakukan, bukan hasil yang dipuji-puji ya. Jadi misalnya, saya suka nilaimu karena kamu dapat 100. Nah, kata itu dihindari. Yang kita fokuskan adalah prosesnya. Terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4 banyak tindakan guru di sini. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, apa hukuman atau konsekuensi? Oke. Coba kita buka kuncinya. Ya, yang masuk konsekuensi hanya pada pernyataan keempat dan kelima dan pernyataan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kan PJOK karena olahraga, jadi lari-lari ya dianggap bagian dari konsekuensi, bukan hukuman karena olahraga. Kecuali pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran seni disuruh lari ya tidak nyambung lagi. Iya. Oke. Nah, ini tadi restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali secara harafiah ya. Tetapi dalam pembahasan kita tadi segitiga restitusi itu artinya bagaimana anak mencari solusi dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi ini adalah arti restitusi sesuai kamu siap. Bahkan ada yang ketiga itu pakai istilah kedokteran, penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim. Jadi bukan restitusi ini yang kita maksud Bapak ya. Kita lebih ke poin 1 atau 2. Ganti rugi atau penyerahan pembayaran kembali atau tanggung jawab. Ini dia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya lupa tadi mungkin. Ini salah satu tujuannya. Jadi anak-anak kalau sudah kita segitiga restitusi, kita harapkan dia kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak kembali ke kelasnya dengan kepala tertunduk sampai menangis-nangis. Sudah Kak, salah dimarahi, hancur malah ini saya. Tetapi bagaimana cara kita membangun karakternya anak ini supaya dia kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.
Ini ada ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri anak-anak. Mencari kebutuhan dasar, yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian berfokus pada karakternya, bukan tindakan. Berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas, materi selanjutnya keyakinan kelas, ini sudah kita buat. Jadi intinya keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan tadi atau profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas rekan-rekan kita. Nah, ini tadi diagram kebutuhan dasar manusia. Dia butuh bertahan hidup, butuh penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh kasih sayang, dan rasa diterima. Ya, contoh kasus kebutuhan kekuasaan atau power. Jadi perilaku siswa, dia memukul teman yang menghinanya. Kebutuhan yang diidentifikasi, yang dicari siswa itu adalah kekuasaan. Pertanyaannya kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan pertanyaan-pertanyaan restitusinya kepada anak-anak ya? Dan contoh-contoh lain nanti kita share ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Ini tadi 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ini masuk ke dalam identitas gagal. Jadi kalau 2 posisi ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini ada di kolom yang abu-abu sana, katanya identitas gagal. Identitas yang dianggap pending sedikit, identitas berhasil adalah ketika posisi sebagai teman dan pemantau, yang kuning-kuning ini. Dan posisi identitas berhasil atau sukses ada di manajer, posisi terakhirnya manajer. Oke, ini tadi segitiga restitusi yang saya katakan sebagai roh dari materi kita pada hari ini. Nah, ini dia contoh langkah-langkahnya. Kalau tadi saya ucapkan, ini ada terpampangnya di depan kita. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dikasih stabil dulu. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah buat salah, dan kata-kata selanjutnya ada di depannya itu pada tahap pertama yang disampaikan kepada anak-anak, dikasih stabil dulu. Jadi katanya jangan anak-anak nakal datang masuk tambah, memang nakal ini, memang ini selalu ini. Katanya dikasih stabil dulu identitasnya bapak ibu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Contohnya, validasi kebutuhan ini adalah membantu siswa mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Jadi sebenarnya ini bahasa Inggrisnya tadi, yang kebutuhan dasar manusia tadi, yang kekuatan, cinta, dan sebagainya. Contoh kata-katanya validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi sama dengan tahap pertama tadi, tahap validasi kebutuhan ini, anak-anak masih stabilkan, di maya-maya, disayang-sayang, jadi tidak digerta-gerta seperti posisi penghukum, seperti yang sering saya lakukan selama ini Bapak Ibu. Jadi saya juga baru menyadari setelah mendapatkan materi ini. Kemudian tahap terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh pertanyaan yang dapat dikemukakan guru pada tahap ini, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelasnya? Kelas ideal itu seperti apa sih? Jadi pada tahap ini sebenarnya kembali ke materi yang tadi, bahwa itulah pentingnya kita membuat keyakinan kelas di kelas kita sebagai undang-undang kita, undang-undang atau peraturan kelas kita yang kita jadikan pedoman dalam melakukan restitusi.
Oke, sampai di sini adakah yang ingin kita kupas bersama Bapak Ibu? Tidak ada ya? Iya. Oke, jika sudah jelas, jadi tinggal penerapannya kita di kelas kita, dan kita berharap semoga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Baik, sekian, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu kita untuk membersamai saya dalam proses diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena pelaksanaan diseminasi kita tadi sudah dapat terlaksana dengan baik, dan semua rekan-rekan guru terlihat antusias dalam menerima materi ini, dan kita berharap setelah menerima materi tadi rekan-rekan dapat melaksanakan atau menerapkan pelaksanaan posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan materi-materi yang lainnya di dalam kehidupan sehari-hari setelah pemaparan materi tadi. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah mendukung saya dalam melaksanakan proses diseminasi ini. Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung dengan fasilitas dan dukungan moralnya. Kemudian Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat yang meluangkan waktunya dalam mengikuti program diseminasi yang saya selenggarakan tadi, dan semua pihak yang mendukung kegiatan saya yang telah saya laksanakan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan dapat menerapkan, dapat menyimpan dalam hati dan menerapkan pemaparan-pemaparan yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam